Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Dwi Pramesti. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai rahasia dagang. Rahasia dagang saat ini di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 yang selanjutnya disebut UURD. Sebelum diberlakukan UURD, perlindungan rahasia dagang menggunakan pasal 1365 KUHP atau menggunakan perlindungan berdasarkan kontrak. Pasal 1365 KUHP merupakan pasal yang mengatur perbuatan melawan hukum. Pasal tersebut selengkapnya berbunyi, perbuatan melawan hukum merupakan setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian bagi orang lain. Hal mana mewajibkan kepada pihak yang melakukan kesalahannya itu memberi ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan tersebut. Dari isi pasal 1365 KUH Perdata tersebut dapat diartikan 4 unsur perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan melanggar hukum, adanya kerugian, adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian, serta adanya penggantian kerugian. Sementara perlindungan rahasia dagang dengan kontrak atau perjanjian pada umumnya dilakukan oleh pemilik rahasia dagang dengan pihak yang diduga akan mengetahui rahasia dagang, misalnya karyawan perusahaan. Pemilik rahasia dagang dapat melakukan perjanjian dengan karyawannya untuk merahasiakan rahasia dagang, baik selama menjadi karyawan maupun setelah keluar dan tidak menjadi karyawan. Secara yuridis, pengertian rahasia dagang ditemukan dalam UURD. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis. Mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang, yaitu tertera dalam pasal 1 angka 1 UURD. Adapun ruang lingkup rahasia dagang meliputi segala informasi, baik di bidang teknologi maupun non-teknologi yang bernilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang, tertera dalam pasal 2 UURD. Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya, menurut pasal 3 ayat 1 UURD. Informasi dianggap rahasia apabila hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat, tertera dalam pasal 3 ayat 2 UURD. Informasi memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi, menurut pasal 3 ayat 3 UURD. Sementara informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut, tertera dalam pasal 3 ayat 4 UURD. Hak dan kewajiban pemilik rahasia dagang. Menurut pasal 4 UURD, pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya dan memberikan lisensi atau melarang pihak lain untuk menggunakannya atau mengungkapkannya kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. Kedua hak tersebut bersifat eksklusif, artinya hanya pemilik rahasia dagang yang berhak menggunakan rahasia dagang tersebut atau pihak lain yang memperoleh izin dari pemilik rahasia dagang. Kewajiban pemilik rahasia dagang adalah menjaga kerahasiaan rahasia dagangnya secara layak dan patut. Kewajiban tersebut tersirat dalam pasal 3 UURD. Pengalihan hak dan lisensi rahasia dagang. Rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Khusus untuk pengalihan hak dengan perjanjian, ditetapkan perlunya pengalihan dengan akta. Hal itu penting mengingat begitu luas dan peliknya aspek yang dijangkau. Dokumen akta pengalihan pun harus benar-benar diperhatikan agar rahasia dagang tidak terbuka sehingga menghilangkan sifat kerahasiaannya. Ketentuan pidana rahasia dagang. Pelanggaran rahasia dagang diatur dalam bab 7 pasal 13, pasal 14, dan pasal 15 UURD. Menurut pasal 13 UURD, pelanggaran rahasia dagang dapat juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang
mengingkari kesepakatan, atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. Kemudian, dalam pasal 13 UURD disebutkan bahwa pelanggaran rahasia dagang dianggap sudah terjadi apabila terdapat seseorang yang dengan sengaja mengungkapkan informasi, mengingkari kesepakatan, atau mengingkari kewajiban atas perkataan yang telah dibuatnya, baik tersurat maupun tersirat, untuk menjaga rahasia dagang yang dimaksud. Sementara itu, dalam pasal 4 UURD disebutkan bahwa seseorang dianggap telah melanggar rahasia dagang orang lain jika ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis perbuatan pidana yang diatur dalam UURD digolongkan ke dalam pelanggaran dan termasuk delik aduan. Yang termasuk pelanggaran rahasia dagang yaitu 1. Apabila seseorang dengan sengaja mengungkap rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan tertera dalam pasal 13 UURD. 2. Apabila seseorang memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tertera dalam pasal 14 UURD. Rumusan delik dan ketentuan sanksi bagi melanggar rahasia dagang terdapat dalam pasal 17 ayat 1 UURD yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dengan pasal 13 atau pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Penyelesaian sengketa rahasia dagang. Penyelesaian sengketa rahasia dagang itu diatur dalam pasal 11 UURD yaitu melalui pengadilan. Selain itu, penyelesaian rahasia dagang dapat diajukan melalui lembaga arbitrasi atau alternatif penyelesaian sengketa. Dengan kata lain, penyelesaian rahasia dagang dapat dilakukan melalui sistem adjudikasi maupun non-adjudikasi. Bahkan, dalam mekanisme non-adjudikasi dapat ditempuh 2 jalur penyelesaian sengketa, yaitu litigasi atau penyelesaian melalui pengadilan maupun non-litigasi, penyelesaian di luar pengadilan. Kasus rahasia dagang yang pertama itu kasus perdata. Ini contoh kasus ya. Yang pertama ini kasus perdata yaitu PT BPE atau Basuki Pratama Engineering mengajukan gugatan ganti rugi senilai sekitar 127 miliar rupiah melalui Pengadilan Negeri Bekasi terhadap PT HCMI yaitu Hitachi Construction Machinery Indonesia sebagai tergugat satu yang diduga melanggar rahasia dagang. Pihak lain yang digugat adalah Suji Soma sebagai tergugat 2 dalam kapasitas sebagai mantan Direktur Utama PT HCMI, Gunawan Setiadi Martono sebagai tergugat ketiga, Calvin Jonathan Barus sebagai tergugat keempat, Fauzan sebagai tergugat kelima, Yosapat Widya Stanto sebagai tergugat keenam, Agus Rianto sebagai tergugat ketujuh, Aresa Sangka Adi sebagai tergugat 8, Muhammad Syukuri sebagai tergugat 9, dan Roland Pahan sebagai tergugat 10. PT Basuki Pratama Engineering mengajukan gugatan ganti rugi senilai sekitar 127 miliar rupiah melalui Pengadilan Negeri Bekasi terhadap PT HCMI sebagai tergugat satu yang diduga melanggar rahasia dagang. Pihak lain yang digugat adalah Suji Soma, tergugat 2 dalam kapasitas sebagai mantan Dirut PT HCMI, Gunawan Setiadi Martono sebagai tergugat 3, Calvin Jonathan Barus sebagai tergugat 4, Fauzan sebagai tergugat 5, Yosapat Widya Stanto sebagai tergugat 6, Agus Rianto sebagai tergugat 7, Aries Sesangka Adi tergugat 8, Muhammad Syukuri tergugat 9, dan Roland Pakpan tergugat 10. Penggugatan dilakukan sehubungan dengan pelanggaran rahasia dagang, penggunaan metode produksi dan atau metode penjualan mesin boiler secara tanpa hak. PT BPE bergerak dalam bidang produksi mesin-mesin industri dengan produksi awal mesin pengering kayu. Penggugat adalah pemilik dan pemegang hak rahasia dagang, metode produksi dan metode penjualan mesin boiler di Indonesia. Sementara tergugat 4 sampai dengan tergugat 10 adalah bekas karyawan PT BPE. Ternyata, sejak para tergugat tidak bekerja di PT BPE, mereka telah bekerja di perusahaan tergugat satu yaitu PT HCMI. Tergugat satu sekitar 3 sampai dengan 5 tahun sebelum digugat mulai memproduksi mesin boiler dan menggunakan metode produksi dan metode penjualan milik penggugat yang menjadi rahasia dagang PT BPI.
PT BPE sangat berkeberatan dengan tindakan tergugat satu, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Memproduksi mesin boiler dengan menggunakan metode produksi dan metode penjualan mesin boiler penggugat secara tanpa izin dan tanpa hak. Kasus pidananya, 2 orang karyawan PT BPM yaitu Rahmat Hendarto alias Christophorus dan Andreas Tangioksan alias David Tan didakwa telah membocorkan rahasia dagang PT GFIB atau General Food Industry Bandung. Dalam persidangan perkara tindak pidana pembocoran rahasia dagang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, Jaksa Penuntut Umum Ahmad Nur Hidayat SH menjerat perbuatan kedua orang terdakwa dengan pasal 13 junto pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Di hadapan majelis hakim yang dipimpin oleh Hakim Ketua Hadi Waluyo SH, jaksa mengatakan bahwa perbuatan kedua terdakwa telah merugikan PT GFIB. Keduanya pernah bekerja di PT GFIB, kemudian keluar dan bekerja di perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama, yakni pengolahan biji coklat menjadi produk makanan olahan. Akibat perbuatan dilakukan kedua terdakwa, pada Juni 2005 hingga Maret 2007, pihak PT GFIB yang berkedudukan di Jalan Raja Wali Sakti, Dungus Cariang, Kota Bandung merasa dirugikan. Saat bekerja di PT GFIB, terdakwa Rahmat menjabat sebagai proses engineering atau proses superintendent, sedangkan terdakwa Andreas sebagai roaster engineer atau roaster supervisor. Jaksa berkata, karena kedudukan dan keahliannya, terdakwa Rahmat Hendarto yang bekerja di PT GFIB sejak 10 April 87 sempat beberapa bulan disekolahkan ke luar negeri untuk memperkaya keahlian di bidangnya. Bahkan yang bersangkutan sempat menandatangani surat kesepakatan tertulis dengan PT GFIB yang isinya antara lain memegang teguh rahasia dagang dan tidak bekerja selama 2 tahun setelah masa berakhir hubungan kerja pada perusahaan yang bergerak di bidang yang sama. Namun, tanpa sepengetahuan dan seizin pihak PT GFIB, kedua terdakwa melamar pekerjaan dan diterima di perusahaan pengolah biji coklat lainnya, ini PT BTM dengan jabatan sebagai kepala pabrik. Selanjutnya, terdakwa Rahmat mengajak tersangka Andreas untuk keluar dari PT GFIB guna bergabung di PT BTM. Bahkan menurut jaksa, untuk mengelabui PT GFIB, kedua terdakwa membuat surat lamaran kepada PT BPM kepada PT BTM dengan menggunakan nama samaran, yakni terdakwa Rahmat mengganti nama menjadi Christophorus Rahmat Hendarto, sedangkan terdakwa Andreas dengan nama David Tan. Perbuatan dilakukan oleh dua terdakwa memenuhi unsur perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 13 UU RD, yaitu apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan, atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan, penggunaan nama samaran untuk melamar kerja di perusahaan lain merupakan bentuk etikat tidak baik dari kedua terdakwa. Karena memenuhi semua delik sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 URD, kedua terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 17 URD dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Majelis hakim yang menangani perkara tersebut telah memutuskan menyatakan bersalah kedua terdakwa tersebut dan memvonis kedua terdakwa dengan hukuman 2 bulan penjara dengan masa percobaan 5 bulan penjara. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.